Kamera roll and action. Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Teguh Kuncoro dalam channel YouTube saya Si Tekun Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai subjek akuntansi pengantar 2, yaitu dengan topik liabilitas jangka pendek. Liabilitas itu apa sih? Liabilitas adalah kewajiban masa kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ini menurut SAK Etap 2009 2.12. Nah, liabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan kedua adalah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang akan dibayar dalam waktu satu siklus operasional atau kurang dari 1 tahun pada tanggal neraca. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang akan dibayar dalam waktu lebih dari satu siklus operasional atau lebih dari 1 tahun pada tanggal neraca. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas pada liabilitas jangka pendek. Apa sih karakteristik dari liabilitas jangka pendek? Menurut SAK Etap 2009 4.8 dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pertama, 1. Dia diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus nomor operasional perusahaan. Kemudian yang 2, dia dimiliki untuk diperdagangkan. Dan yang ketiga, liabilitas akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Kemudian yang keempat adalah perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban, setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Nah, apa aja yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek itu? Ada banyak macam-macam, ada transaksi utang usaha, utang wesel, utang dividen, utang pajak, utang garansi, dan banyak lainnya. Nah, yang pertama adalah transaksi utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu pendek. Utang usaha ini timbul dari pembelian barang dagang secara kredit kepada debitur. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Pada 5 Januari 2021, PT Giant Perkasa membeli barang dagang secara kredit pada PT Taji Kesuma sebesar 150 juta dengan termin 2/10 N31. Barang tersebut terkena PPN sebesar 10%. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa di sini PT Giant Perkasa itu membeli barang dagangannya secara kredit. Maka dari itu dia akan mengakibatkan adanya utang dagang atau utang usaha dari PT Giant terhadap PT Taji Kesuma. Nah, penjurnalannya akan sebagai berikut. Jadi pada 5 Januari 2021, persediaan barang dagang dari PT Giant Perkasa akan bertambah di sebelah debit sebesar 150 juta, kemudian PPN masukannya juga bertambah di sebelah debit sebesar 15 juta, kemudian utang usaha dari PT Giant Perkasa bertambah di sebelah kredit sebesar biaya perolehannya yaitu 150 juta ditambah pajaknya PPN 15 juta sebesar 165 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana misalkan pada tanggal 12 Januari 2021 PT Giant Perkasa melunasi seluruh utangnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa dia melunasi hutangnya pada tanggal 12. Sementara tadi ada ketentuan 2/10 N31 yang artinya bahwa jika dia melunasi 10 hari setelah pembelian maka dia akan mendapatkan potongan harga sebanyak 2%. Nah, karena dia membayar pada tanggal 12 itu 7 hari setelah dia pembelian maka dia akan mendapatkan potongan 2%. Nah, penjurnalannya menjadi pada tanggal 12 Januari 2021 utang usahanya akan berkurang di sebelah debit sebesar 150 juta, kemudian potongan pembeliannya bertambah sebelah kredit sebesar 3 juta, kemudian kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 147 juta rupiah. Nah, berbeda nih kalau misalkan pada PT Giant Perkasa itu melunasi semua hutangnya pada tanggal 17 Januari 2021 karena dia melunasinya 17 Januari 2021 maka term 2/10 nya sudah lewat, jadi dia lebih dari 10 hari maka dia tidak dikenakan potongan. Nah, penjurnalannya akan seperti berikut. Pada 17 Januari 2021 utang usahanya akan berkurang di sebelah debit sebesar 150 juta, kemudian kasnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar 150 juta. Tidak ada potongan pembelian di sini. Kemudian yang kedua adalah utang wesel. Nah, utang wesel itu apa sih? Utang wesel adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan atau debitur dengan didukung oleh bukti tertulis secara formal dalam bentuk wesel atau promes. Wesel atau promes itu harus dituliskan secara detail terkait berapa besarnya pinjaman, tanggal pelunasan pinjaman, dan tingkat bunga jika ada. Ketika utang wesel berbunga yang masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek ini diterbitkan, ia akan dicatat dalam akun utang wesel pada kelompok kredit sebesar nilai nominalnya. Kemudian pada saat jatuh tempo, akun tersebut ditutup dengan mencatat akun utang wesel ke dalam kolom debit sebesar nilai nominalnya. Beban bunga yang timbul dicatat sebagai beban bunga wesel dan dicatat dalam kolom debit. Oke, coba perhatikan contoh berikut.
Pada 10 Oktober 2021, PT Karya Maju Sentosa membeli barang dagang secara kredit dari PT Makmur Abadi dengan mengeluarkan wesel sebesar 50 juta rupiah, bunganya 12% dan jangka waktu weselnya 60 hari misalkan. Nah, penjurnalannya seperti apa? Jadi pada 10 Oktober 2021, persediaan barang dagangnya akan bertambah di sebelah debit sebesar 50 juta karena dia membeli secara kredit dengan menggunakan wesel. Nah, kemudian utang weselnya dia akan bertambah di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian misalkan pada 9 Desember 2021 perusahaan ingin melunasi weselnya nih. Bagaimana penjurnalannya? Pada 9 Desember 2021 utang weselnya akan berkurang di sebelah debit sebesar 50 juta. Kemudian beban utang weselnya akan bertambah sebelah debit sebesar 1 juta. Kemudian kasnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar 51 juta rupiah. Cara menghitung bunga weselnya yaitu dengan mengalihkan nilai nominalnya tadi 50 juta rupiah dikali bunganya 12% dikali waktunya. Jadi dia tadi pinjamannya lamanya 60 hari dibagi 360 hari yaitu 1 juta rupiah. Lalu misalkan bagaimana transaksi pada PT Karya Maju Sentosa tersebut, jangka waktu pelunasannya diperpanjang menjadi 90 hari, jadi tidak 60 hari lagi. Sehingga jatuh temponya nanti akan jatuh pada tanggal 8 Januari 2022. Nah, jurnal penyesuaiannya untuk bunga berjalan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Nah, jadi penjurnalannya pada 31 Desember 2021, beban bunga weselnya akan berkurang di sebelah debit sebesar Rp1.366.667. Kemudian utang bunga weselnya akan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp1.366.667. Nah, bagaimana perhitungan bunga berjalannya? Jadi, cara menghitung bunga berjalannya adalah dengan mengalihkan nilai nominalnya sebesar 50 juta, kemudian dikali persentase bunganya 12%, kemudian dikali lamanya memegang dari 10 Oktober sampai dengan 31 Desember, yaitu sebanyak 82 hari dibagi dengan 360. Jadi hasilnya bunganya adalah sebesar Rp1.366.667. Nah, kemudian bagaimana efeknya ke neraca? Jadi pada neraca dia akan berefek ke kolom liabilitas, terutama liabilitas jangka pendek di sebelah kanan neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi utang weselnya tadi sebesar 50 juta, kemudian utang bunga weselnya akan ditambah sebesar Rp1.366.667. Jadi totalnya sebesar Rp51.366.667. Nah, kemudian bagaimana penjurnalan pada waktu pelunasan pada tanggal 8 Januari 2022? Jurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi utang weselnya akan berkurang di sebelah debit sebesar 50 juta. Kemudian utang bunga weselnya juga akan berkurang di sebelah debit sebesar Rp1.366.667. Kemudian beban bunga weselnya sebesar Rp133.333. Kemudian kasnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp51.500.000. Bisa kita hitung total bunga weselnya adalah 50 juta dikali 12% dikali lamanya memegang yaitu 90 hari. Jadi totalnya sebesar Rp1.500.000. Nah, kemudian bunga berjalannya tadi kita hitung jadi dari 10 Oktober sampai 31 Desember. Jadi bunganya sebesar Rp1.366.667. Nah, sisa bunganya yang belum diakui sebagai beban berarti dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 8 Januari 2022 adalah sebesar selisihnya yaitu Rp133.333. Yang sebelumnya tadi itu adalah bagaimana penjurnalan jika perusahaan tidak melakukan jurnal pembalik di tanggal 1 Januari 2022. Nah, kemudian bagaimana jika pada tahun 2022 awal perusahaan melakukan jurnal pembalik terlebih dahulu? Penjurnalannya akan seperti berikut. Jadi pada tanggal 2 Januari 2022, utang bunga weselnya akan bertambah sebelah debit sebesar Rp1.366.667. Kemudian beban bunga weselnya akan dikredit sebesar Rp1.366.667. Ini untuk membalik penutupan pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2022, utang bunga weselnya akan berkurang di sebelah debit sebesar 50 juta. Kemudian beban bunga weselnya akan di debit sebesar Rp1.500.000, kemudian kas kita akan berkurang sebelah kredit sebesar Rp51.500.000. Nah, jenis utang jangka pendek yang ketiga adalah utang wesel tanpa bunga. Pada saat menerbitkan utang wesel tanpa bunga, kas yang diterima oleh perusahaan adalah sebesar nilai nominal dikurangi dengan diskonto. Nah, diskonto utang wesel kemudian diamortisasi sebagai beban bunga berjalan sepanjang jangka waktu wesel melalui jurnal penyesuaian.
Nah, kita coba lihat contoh berikut. Pada 1 Oktober 2021, PT Segar Indomurni yang merupakan perusahaan dagang menerbitkan utang wesel tanpa bunga sebesar 22 juta rupiah dengan jangka waktu 4 bulan ke karya bank. Nah, bank menguranginya dengan diskonto sebesar 2 juta rupiah. Nah, penjurnalannya seperti apa pada tanggal 1 Oktober 2021? Jadi, kas kita akan bertambah di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian diskonto utang weselnya di debit 2 juta rupiah. Utang weselnya akan bertambah di sebelah kredit sebesar 22 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2021 untuk mengakui amortisasi diskonto selama 3 bulan. Nah, pada 31 Desember 2021, beban bunga weselnya akan kita debit sebesar 1.500.000, kemudian diskonto utang weselnya akan kita kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, kemudian bagaimana sih dampak ini terhadap laporan posisi keuangan? Di laporan posisi keuangan dia berdampak ke liabilitas, terutama liabilitas jangka pendeknya. Jadi utang wesel tanpa bunganya tadi 50 juta rupiah, kemudian diskonto utang weselnya sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, jadi total utang wesel tanpa bunganya menjadi 48.500.000 rupiah. Nah, kemudian bagaimana pencatatan amortisasi diskonto utang wesel dan pelunasan utang wesel pada 1 Februari 2022? Nah, jadi pada 1 Februari 2022, beban bunga weselnya akan didebit sebesar 500.000, kemudian diskonto utang weselnya akan dikredit sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2022, utang weselnya akan didebit sebesar 22 juta rupiah, kemudian kas kita akan berkurang dikredit sebesar 22 juta rupiah. Liabilitas jangka pendek selanjutnya adalah transaksi utang pajak. Terdapat 3 jenis pelaporan pajak yang biasanya harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi, pertama, perusahaan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP harus membayar pajak pertambahan nilai atau PPN ketika melakukan transaksi atas barang dan jasa kena pajak. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan badan atau PPh badan atas dasar kegiatan operasional dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus membayar pajak penghasilan PPh 21 karyawan atas pajak dari karyawan yang telah dipotong oleh perusahaan. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi untuk transaksi pajak pertambahan nilai. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, transaksi atas barang dan jasa kena pajak dikenakan PPN sebesar 10%. Apabila perusahaan melakukan transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak, perusahaan harus memungut PPN kepada pelanggan. PPN ini kemudian dinamakan PPN keluaran atau PPNK. Kemudian sebaliknya Kemudian ketika perusahaan melakukan transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak, kemudian perusahaan dikenakan pungutan PPN oleh pihak penjualnya, PPN ini dinamakan PPN masukan atau PPNM. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan contoh berikut. Jadi pada tanggal 10 Maret 2021, misalkan PT Sejuk Indotama membeli barang dagangan secara tunai sebesar 15 juta rupiah dan dikenakan PPN sebesar 10%. Nah, perusahaan menggunakan sistem perpetual dalam pencatatan barang dagangannya, kemudian bagaimana penjurnalannya. Jadi penjurnalannya pada 10 Maret 2021, persediaan barang dagang dari PT Sejuk Indotama akan bertambah di sebelah debit sebesar 15 juta, kemudian PPN masukan karena dia membeli kemudian dia dikenakan PPN itu sebesar 1.500.000 rupiah, kemudian kas yang dikeluarkan perusahaan sebesar 16.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2021, PT Sejuk Indotama menjual seluruh barang dagangannya yang dibeli pada 10 Maret 2021 secara kredit nih, dengan harga 20 juta rupiah. Nah, barang tersebut kena PPN dengan tarif 10%. Jadi penjurnalannya pada 25 Maret 2021 seperti apa? Jadi piutang usaha akan bertambah di sebelah debit sebesar 22 juta rupiah. Kemudian penjualan barang dagang berkurang di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian PPN keluarnya itu 10% dari harganya 20 juta yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian beban pokok penjualannya tadi dia akan di debit sebesar 15 juta rupiah, kemudian persediaan barang dagangnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Jadi kalau kita perhatikan terdapat selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan dari PT Sejuk Indotama tersebut. Nah, jadi tadi PPN keluarannya sebesar 2 juta rupiah, kemudian PPN masukannya sebesar 1.500.000. Jadi dia masih mempunyai utang PPN sebesar 500.000 untuk dibayarkan ke kas negara. Nah, penjurnalannya pada 31 Maret 2021,
sebesar di debit sebesar 2 juta rupiah, kemudian PPN masukannya di kredit sebesar 1.500.000 rupiah, kemudian utang PPN-nya bertambah di sebelah kredit sebesar 500.000 rupiah. Nah, kemudian bagaimana jika perusahaan melunasi utang PPN-nya tadi pada tanggal 10 April 2021? Transaksi tersebut akan dijurnalkan seperti berikut. Jadi, utang PPN-nya akan berkurang di sebelah debit sebesar 500.000 rupiah, kemudian kas perusahaan akan berkurang di sebelah kredit untuk membayar PPN tersebut sebesar 500.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah transaksi pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan kepada suatu badan usaha atau perusahaan atas laba yang diperoleh selama 1 tahun. Perhitungan pajak penghasilan badan adalah laba yang menurut Undang-Undang Perpajakan, bukan laba menurut standar akuntansi keuangan. Jadi menurut Undang-Undang Perpajakan, pajak penghasilan badan itu dapat dibayar pada masa 4 bulan tahun berikutnya, yaitu setiap tanggal 25 April. Jadi dia tidak mengikuti periodenya perusahaan yang per 1 Januari sampai 31 Desember. Makanya apabila pajak tersebut dibayar sesuai ketentuan tersebut atau dibayar per 25 April, perusahaan akan mengakui adanya utang pajak penghasilan yang belum dibayar pada akhir periode akuntansi atau per 31 Desembernya. Jadi secara simpelnya dapat kita lihat contoh berikut nih. Misalkan PT Cipta Harapan. Pada akhir Desember 2021, perusahaan melaporkan laba sebelum pajak menurut Undang-Undang Perpajakan nih sebesar 500 juta rupiah. Nah, kemudian tarif pajaknya sebesar 25% misalkan. Apabila pembayaran PPh badan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu setiap 25 April 2022, maka penjurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi pada 31 Desember 2021, beban PPh badannya yaitu di debit sebesar 125 juta rupiah, kemudian utang PPh badannya bertambah sebelah kredit sebesar 125 juta rupiah. Kemudian bagaimana penjurnalan pada saat perusahaan melakukan pelunasan utang PPh badannya pada tanggal 25 April 2022. Utang PPh badannya akan didebit besar 125 juta rupiah, kemudian perusahaan akan mengeluarkan kas, jadi kasnya akan berkurang sebelah kredit sebesar 125 juta rupiah. Nah, kemudian yang ketiga adalah transaksi pajak penghasilan karyawan. Nah, perusahaan memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan karyawannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan kotor dengan biaya jabatan, iuran dana pensiun, iuran jaminan hari tua, kemudian dikurangi juga dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya. Nah, misalkan pada contoh berikut, PT Maju Berdikari memiliki kebijakan penggajian karyawan seperti berikut nih. Jadi setiap tanggal 20, perusahaan akan melakukan rekapitulasi seluruh gaji karyawannya, kemudian 5 hari kemudian atau tiap tanggal 25 kemudian melakukan pembayaran gaji. Pada 20 Mei nih misalkan 2021, berdasarkan rekapitulasi gajinya, gaji dan upah seluruh karyawan perusahaan adalah sebesar 755 juta rupiah. Setelah dilakukan perhitungan, besarnya pajak penghasilan karyawan adalah sebesar 11.325.000 rupiah. Nah, bagaimana penjurnalannya nih? Nah, pada 20 Mei 2021, beban upah dan gajinya akan didebit sebesar 755 juta rupiah. Kemudian utang upah dan gaji akan dikredit sebesar 743.675.000 rupiah. Utang PPh karyawannya kemudian bertambah di sebelah kredit sebesar 11.325.000 rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 25 Mei 2001, ketika perusahaan membayar upah dan gaji karyawannya, penjurnalannya akan sebagai berikut, yaitu utang upah dan gajinya akan kurang di sebelah debit sebesar 743.675.000 rupiah, kemudian kas perusahaan akan berkurang di sebelah kredit sebesar 743.675.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2021 ketika perusahaan membayarkan utang PPh karyawannya, jadi utang PPh karyawannya akan berkurang di sebelah debit sebesar 11.325.000, kemudian kasnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar 11.325.000 rupiah. Nah, liabilitas jangka pendek selanjutnya adalah transaksi utang dividen. Nah, berdasarkan SAK Etap 2009-19.19, pembagian dividen dicatat ke dalam akun saldo laba di kolom debit dan akun utang dividen di kolom kredit. Sebagai contoh nih, pada 25 Desember 2021, PT Karunia Sejati mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp25 per lembar sahamnya dengan jumlah saham beredar sebanyak 1.750.000 lembar.
Nah, dividen tersebut akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2022. Nah, jadi penjurnalannya pada tanggal 25 Desember 2021, saldo labanya akan bertambah di sebelah debit sebesar 43.750.000. Ini didapat dari Rp25 dikali dengan jumlah lembar sahamnya yaitu 1.750.000 lembar. Nah, kemudian utang dividennya akan bertambah di sebelah kredit sebesar nilai yang sama yaitu Rp43.750.000. Nah, kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 ketika perusahaan membayar dividennya, jurnalnya akan sebagai berikut. Jadi utang dividennya akan berkurang di sebelah debit sebesar Rp43.750.000. Kemudian kas perusahaan akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp43.750.000. Liabilitas jangka pendek berikutnya adalah transaksi utang garansi. Nah, menurut SAK Etap 2009 18.6, utang garansi muncul sebagai akibat dari jaminan garansi yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya di masa yang akan datang. Beban atas garansi tersebut berupa beban garansi. Sebagai contoh, kita lihat pada PT Cahaya Elektronika. Pada tahun 2021, PT Cahaya Elektronika mampu menjual secara tunai pendingin ruangan atau AC sebanyak 2.000 unit dengan harga rata-rata sebesar Rp3.500.000 per unit. Nah, harga tersebut sudah termasuk garansi untuk suku cadang selama 1 tahun. Kemudian berdasarkan pengalaman pada periode sebelumnya, perusahaan mengestimasi bahwa 1% atau 20 unit barang akan rusak dan beban reparasi yang muncul yakni sebesar Rp200.000 per unit. Nah, pada tahun 2021 perusahaan menerima tuntutan sebanyak 5 unit AC dan melakukan reparasi dengan jadi kalau dijurnalkan selama tahun 2021 perusahaan kasnya bertambah sebesar Rp7 miliar, kemudian penjualannya juga bertambah sebelah kredit sebesar Rp7 miliar. Ini untuk pencatatan penjualan AC selama tahun 2021. Kemudian karena tadi ada tuntutan sebanyak 5 unit selama 2021, makanya beban garansinya di debit sebesar Rp875.000, kemudian persediaan suku cadangnya di kredit sebesar Rp875.000. Kemudian bagaimana menghitung estimasi utang garansinya? Jadi tadi diketahui bahwa penjualannya 2.000 unit, kemudian persentase estimasi barang rusaknya sebesar 1% atau 20 unit. Kemudian jumlah barang rusak yang sudah direparasi ada 5 unit. Jadi jumlah barang rusak yang diestimasi akan direparasi sebesar 20 dikurangi 5 yaitu 15 unit. Kemudian tadi diketahui bahwa beban reparasi per unitnya adalah Rp200.000 per unit. Makanya estimasi utang garansinya yaitu sebesar 15 dikali Rp200.000, jadi sebesar Rp3 juta. Nah, jika dijurnalkan pada tanggal 31 Desember 2021, maka beban garansinya akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp3 juta, kemudian utang garansinya akan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp3 juta. Sekian materi tentang liabilitas jangka pendek yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar.